Kekejaman mantan kekasih Tamara Tiasmara terungkap dalam rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap anak DJ Angger Dimas, Dante, 6. Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan yang dilakukan Yuda Arfandi, 33, terhadap anaknya Tamara Tiasmara dengan DJ Angger Dimas, Rabu, 28 Februari 2024. Ada seratusan lebih adegan yang dijalani Yuda Arfandi dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Dante, anak sematawayang Tamara Tiasmara. Ketika itu Tamara Tiasmara menitipkan anaknya Dante kepada sang kekasih, Yuda Arfandi berenang di kolam renang umum Duren Sawit, Jakarta Timur. Melalui rekonstruksi tersebut terungkap kronologi kasus pembunuhan anak artis Tamara Tiasmara, Dante, 6, oleh tersangka Yuda Arfandi. Dante tewas diduga usai dibenamkan 12 kali saat dititipkan Tamara pada Yuda Arfandi, di kolam renang Palem Tirta Emas, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Sabtu, 27 Januari 2024. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan tersebut di dua tempat yakni halaman di Treskrimum Polda Metro Jaya dan kolam renang lokasi kejadian perkara. Total terdapat 115 reka adegan yang diperagakan tersangka Yuda Arfandi, termasuk detik-detik saat dia menenggelamkan Dante di area kolam renang yang memiliki kedalaman sekitar 1,5 meter. Adapun momen itu terjadi pada reka adegan ke-44E yang dimana Yuda menenggelamkan Dante ke dalam air selama 54 detik. Hal itu dijelaskan Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya Kompol Baralibra yang membacakan runtutan reka adegan di lokasi rekonstruksi. Tersangka Yuda menarik korban anak Raden Andante, membenamkan korban anak Raden Andante ke dalam air selama 54 detik, ucap Kompol Bara. Tak hanya itu, Yuda juga diketahui mendorong tubuh Dante ke belakang ketika anak dari Tamara itu ingin menggapai pinggir kolam renang. Akibat dorongan itu, Dante pun tak bisa menggapai pinggir kolam renang dan tetap berada di dalam air. Tersangka Yuda mendorong agar anak korban Raden Andante tidak dapat menggapai pinggir kolam renang dengan didorong ke belakang, sebutnya. Kemudian pada reka adegan ke-44F, Yuda lalu memutar badan dan melepas tubuh Dante pada saat posisi kepala korban masih terbenam di dalam air. Kekejian Yuda kemudian berlanjut di reka adegan ke-44H ketika Dante yang hendak berenang ke pinggir kolam namun justru ditarik oleh kekasih dari Tamara tersebut. Hal itu pun terjadi berkali-kali hingga pada akhirnya Yuda mengangkat tubuh korban lantaran pada saat itu korban sudah mulai kehabisan nafas. Kejadian itu pun terungkap pada reka adegan ke-45 yang dimana Yuda mengangkat sambil mengguncang tubuh Dante. Kemudian tersangka Yuda Arfandi menekan dada korban dengan menggunakan kedua tangan, jelasnya. Saat itu juga terdapat beberapa orang saksi yang membantu menolong Dante dan menggendongnya ke dalam mobil. Korban anak Raden Andante masuk ke dalam mobil kemudian dibawa ke Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, pungkasnya. Tamara melakukan 8 adegan di lokasi Polda Metro Jaya. Tamara mengawali adegannya saat menerima pesan WhatsApp dari Yuda yang mengajak Dante untuk berenang. Tamara dan Yuda juga sempat memeragakan ketika pada awal Januari 2024 mereka melihat kondisi dan fasilitas kolam renang Tirta Mas Pondok Kelapa, yang akan dikunjunginya. Tamara kemudian memeragakan saat ia mempersiapkan barang-barang Dante untuk berenang. Tamara juga memeragakan saat ia mengantar Dante ke rumah Yuda Arfandi. Setelah mengantar, Tamara memeragakan sedang menelepon Yuda ketika hendak menuju ke lokasi syuting. Tamara saat itu menanyakan kegiatan Dante di rumah Yuda. Usai memeragakan 8 adegan itu, Tamara menangis emosional. Tamara lalu dipeluk rekannya untuk ditenangkan. Sepanjang rekonstruksi di lokasi pertama, Tamara dan Yuda tidak saling menatap. Hanya di awal Tamara menengok ke arah Yuda yang tengah memeragakan momen sedang niwatasapnya untuk mengajak Dante. Sementara Yuda sepanjang rekonstruksi berlangsung, ia hanya menunduk terdiam tanpa mengeluarkan sepatah kata apapun. Hanya pada saat adegan 13, Yuda Arfandi membantah bahwa saat perjalanan ke kolam renang, ia membrowsing dan mengakses CCTV kolam renang dengan menggunakan ponselnya, berdasarkan keterangan ahli cyber. Sementara itu sebelumnya diketahui jika Tamara dan Yuda melakukan 2 hingga 12 adegan rekonstruksi kasus kematian Dante pada Rabu, 28 Februari 2024. Dikutip dari Kompas.com, rekonstruksi diawali ketika Yuda dan Tamara berkirim pesan WhatsApp. Lalu, adegan selanjutnya Tamara menyiapkan perlengkapan Dante. Tamara lalu menuju ke rumah Yuda untuk mengantar Dante.
Ia kemudian menghubungi Yuda bahwa ia sudah sampai dan menitipkan Dante. Tamara kemudian berangkat ke lokasi syuting. Setelah itu Yuda memeragakan saat ia pulang ke rumahnya dari pet shop bersama anaknya. Di sana ia bertemu Dante yang dititipkan Tamara ke asisten rumah tangga Yuda. Dante sempat bermain dengan anak Yuda. Sementara Yuda mengecek kelengkapan alat renang Dante. Karena menemukan kacamata Dante tidak ada, Yuda kemudian menghubungi Tamara. Tak lama, adegan berlanjut ketika Yuda bersama anaknya dan Dante menuju ke kolam renang di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Yuda mengajak Dante untuk berenang. Tersangka menghubungi Tamara, agar membawa Dante ke rumahnya. Kemudian di adegan terakhir yakni saat tersangka membawa Dante dan anak perempuannya, MME, 6, menuju kolam renang dengan menumpangi mobil. Rekonstruksi lalu dilanjutkan di lokasi kejadian. Rekonstruksi ini diharapkan bisa memberikan gambaran tentang peristiwa yang terjadi mulai dari awal sampai nantinya korban masuk kolam renang, Paparwira di Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024, dilansir dari Kompas.com. Seperti diketahui Yuda melakukan itu melalui website kolam renang di Duren Sawit, Jakarta Timur, menuju perjalanan ke sana. Namun, adegan 13 ini tidak diakui oleh Yuda. Rekonstruksi dilakukan berdasarkan keterangan Ada dan di adegan 13 di mana posisinya menuju kolam renang. Ada satu adegan di mana tersangka tidak mengakui telah mengakses CCTV melalui browsing di internet untuk mengecek apakah ada CCTV atau tidak, ujar Wira.